Selamat datang di misi pertama. Kali ini, di misi ini kalian akan belajar tentang tanggung jawab pribadi dalam hal emosi. Apa saja itu? Check it out! Mari kita mulai dengan melihat perbedaan siswa SD dan siswa SMP. Siswa SD, kalian yang paling tua atau biasa disebut senior. Jam pelajaran itu lebih pendek. Setiap hari bertemu dengan wali kelas. Nah, kalau SMP, kalian awalnya jadi yang paling kecil, jadi yang paling junior. Jam pelajarannya lebih banyak. Karena jam pelajarannya lebih banyak, guru-gurunya juga akan lebih banyak. Tidak setiap hari bertemu wali kelas. Dan yang pastinya kalian akan dituntut untuk lebih bertanggung jawab lagi terhadap diri kalian sendiri. Nah, setelah melihat gambaran tentang perbedaan menjadi siswa SD dan siswa SMP, ada 2 poin penting yang ingin disampaikan. Yang pertama, penyesuaian emosi dari SD ke SMP. Yang kedua, tanggung jawab kalian saat ada di SMP dalam hal emosi. Mari kita bahas satu persatu. Oke? Penyesuaian SD ke SMP melingkupi faktor yang pertama, pindah kompleks sekolah. Mungkin dulunya SD-nya ada di mana, sekarang SMP-nya tempat yang lain, tempat yang berbeda. Yang kedua, punya teman baru. Kalau kalian nanti SMP, sudah pasti kalian akan bertemu dengan teman-teman baru. Dan sudah pasti juga kalian akan berpisah dengan teman-teman lama kalian karena akan beda sekolah. Yang ketiga, pelajaran yang lebih padat dibandingkan SD. Mungkin hal ini membuatmu sedikit kelelahan awalnya, tapi tidak apa-apa, itu hal yang lumrah. Nah, faktor-faktor tersebut biasanya akan memunculkan 3 emosi, yaitu emosi yang pertama adalah senang. Kamu senang, kamu excited dengan pengalaman barumu. Kamu tidak sabar menantikan hal-hal baru yang terjadi setiap hari selama kamu di SMP. Meskipun kamu senang, kamu tetap harus bisa bertanggung jawab ya dengan pelajaran dan nilai-nilaimu nantinya. Yang kedua, kamu merasa biasa saja. Perasaan ini mungkin dirasakan oleh anak-anak yang masuk sekolah tidak sesuai dengan sekolah pilihannya. Banyak faktor yang membuat seseorang bersekolah bukan di sekolah pilihannya. Kalau kamu menjadi salah satu murid yang bersekolah di tempat yang bukan pilihanmu, tetap jangan patah semangat. Di lingkungan baru, dimanapun itu, kamu selalu bisa memulai ceritamu yang asik dan menyenangkan. Karena masa SMP cuma sekali seumur hidup, maka kamu tetap harus menikmatinya ya. Yang terakhir adalah perasaan cemas. Perasaan cemas ini ditandai dengan kamu merasa takut dengan sekolah barumu. Kamu belum siap berpisah dengan teman-teman baikmu yang ada di SD. Kamu takut, jangan-jangan kamu tidak akan punya teman lagi saat di SMP nanti. Dan seterusnya. Kalau kamu merasakan dan berpikir seperti itu, it's okay. Itu wajar untuk sebagian orang merasa cemas dengan keadaan baru. Sekali lagi, itu normal ya. Tapi perlu diingat, kalau perasaan cemas itu membuat kamu jadi malas dan takut ke sekolah, itu tandanya kamu butuh bantuan dari orang lain untuk membantumu mengatasi rasa cemasmu itu. Nah, bagaimana caranya? Kamu bisa cerita masalahmu ini kepada orang tuamu, kepada wali kelasmu, kepada guru BK-mu. Mereka adalah orang-orang yang tepat yang bisa kamu percaya untuk membantu kamu menyelesaikan masalahmu. Dan juga kamu bisa share pengalamanmu ini dengan best friendmu yang mungkin berada di sekolah yang lain. Mungkin dengan pengalaman best friendmu, itu membuat kamu lebih semangat lagi ke sekolah karena tidak kamu saja yang ternyata merasakan kecemasan itu, orang lain juga merasakan itu. Nah, itu dia tadi penyesuaian dari SD ke SMP. Dan emosi-emosi yang mungkin akan muncul ketika kamu menyesuaikan diri dari SD ke SMP. Tetap semangat ya anak-anak. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tanggung jawab kalian saat ada di SMP dalam hal emosi. Di awal tadi sudah dikatakan kalau saat SMP kamu akan dituntut dan diminta lebih bertanggung jawab lagi dengan dirimu sendiri. Mari kita mulai dengan mengingat kembali bagaimana saat-saat waktu kamu mau masuk SD.
Di awal kamu masuk SD, kamu pasti merasakan perbedaan antara TK dan SD. Guru SD-mu dulu mungkin akan meminta kamu untuk jangan sering menangis untuk hal-hal yang tidak perlu. Bisa juga guru SD-mu dulu meminta kamu untuk berani mengungkapkan pendapat, berani untuk berbicara. Nah, sama seperti itu saat kamu SMP. Kamu akan diminta untuk lebih baik lagi dibanding waktu kamu SD. Contohnya, kalau kamu di SD, kamu bisa sedikit-sedikit melapor kepada wali kelasmu tentang suatu kejadian atau apa yang sedang kamu rasakan. Saat di SMP, cara seperti itu mungkin sedikit tidak tepat untuk kamu lakukan karena kamu akan jarang bertemu dengan wali kelasmu. Jam pelajaran yang padat membuat kamu akan bertemu dengan banyak guru yang berbeda, sehingga waktumu bertemu dengan wali kelasmu jadi lebih sedikit. Karena tidak bisa sering-sering melapor kepada wali kelasmu, bukan berarti kamu tidak punya solusi untuk masalahmu. Berikut beberapa solusi yang bisa kamu miliki. Yang pertama, kamu harus percaya kalau di kelasmu akan ada peraturan kelas dan akan ada pengaturan kelas yang membuat kelas jadi tetap kondusif meskipun wali kelasmu tidak ada. Yang kedua, ketika kamu merasa bermasalah dengan temanmu, ada baiknya kamu membicarakannya dengan baik-baik tanpa harus bertengkar. Ingat, malu masih awal masuk sekolah sudah bertengkar dengan teman ya. Yang ketiga, kalau masalahnya sudah tidak bisa kamu selesaikan sendiri, kamu bisa meminta bantuan atau bercerita kepada guru B kamu jika memang wali kelasmu sedang sibuk. Selain bercerita kepada guru B kamu juga bisa bercerita kepada guru bidang studi yang lain yang kamu temui dan yang membuat kamu nyaman. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana penyesuaian masuk SMP. Menutup mission pertama kali ini, Miss Valen akan membagikan kepada kalian tips untuk mengelola emosi anak remaja seperti kalian. Apa saja itu? Yang pertama, ada relaksasi. Relaksasi di sini seperti tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan hembuskan melalui mulut. Lakukan sebanyak 3 kali seperti ini. Lakukan sebanyak 3 kali ya. Cara ini paling sederhana tapi paling ampuh untuk menenangkan hati kamu yang sedang gugup, marah, sedih, ataupun cemas. Yang kedua, menulis. Menulis merupakan salah satu media terbaik yang bisa kamu lakukan ketika kamu tidak bisa bercerita tentang masalahmu, tentang perasaanmu kepada orang lain. Dengan menulis, kamu bisa mengungkapkan apapun yang kamu rasakan tanpa harus diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, mendengarkan musik. Kalian pasti tahu dong kalau lagu itu bisa menenangkan kita, bisa membuat kita happy, bisa membuat kita enjoy. Ketika kamu sedang emosi, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kamu untuk menenangkan, untuk meredam emosi kamu. Yang keempat, ketika kamu merasa marah, sebaiknya kamu menyendiri dulu. Hindari berada dalam suatu lingkungan atau dalam keramaian. Karena ketika kita marah, kadang-kadang kita malah melakukan hal-hal yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Yang kelima adalah ketika kamu merasa sedih, ada baiknya kalau kamu tetap membaur dengan teman-temanmu. Berbeda dengan tips yang keempat tadi, tips yang kelima mengajarkan kamu untuk tetap berada dalam keramaian ketika kamu sedih. Karena kalau kamu menyendiri dalam keadaan sedih, kamu akan lebih merasa sedih. Tetapi kalau kamu berada dalam keramaian, kamu akan terbantu untuk tetap terhibur dan tetap happy. Tips yang keenam dan yang terakhir adalah sugesti diri sendiri. Sugesti diri sendiri seperti membacakan mantra pada diri sendiri. Ketika kamu gugup, kamu bisa mengatakan, kamu berani, kamu bisa. Seperti contohnya, aku bisa, aku pasti bisa. Dengan cara seperti itu, secara tidak langsung tubuhmu akan merespon perkataanmu sehingga kamu tidak akan merasa gugup lagi, tidak akan merasa cemas lagi. Nah, itu dia tadi tips dari Miss bagaimana cara mengelola emosi. Kedepannya, Miss Valen berharap kalian bisa lebih pintar lagi dalam mengelola emosi kalian ya. Misi pertama kali ini sudah selesai, kalian akan dilanjutkan dengan misi kedua dan misi seterusnya bersama guru-guru yang lain. Oh iya,
Jangan lupa cek tugasnya ya.